Halo jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan, jumpa lagi dengan saya Bu Suas TMC. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you. Sahabat dimanapun berada, biarlah senantiasa diberkati dengan hubungan yang baik, kesehatan yang baik, kemakmuran yang berlimpah, serta kesadaran-kesadaran yang terus meningkat. Di part 1 saya sudah menyampaikan terkait dengan penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi adalah karena belum saling mengenal. Belum saling mengenal di sini maksudnya terkait dengan batin atau karakter dari kita masing-masing. Karena saya pernah berada di kondisi seperti ini, makanya saat ini saya bisa berbagi terkait dengan pengenalan diri. Sebelumnya, izinkan saya untuk berbagi pengalaman ketika saya mulai hidup berumah tangga di awal 1 tahun pertama, kedua, ketiga, itu masih terjalin biasa-biasa saja dengan damai dan juga bahagia. Akan tetapi ketika telah masuk pada tahun keempat, kelima, dan seterusnya, mulai muncul rasa-rasa karena saya orang yang sangat emosional dan sangat keras, mudah tersinggung, cepat sekali merasa tidak dihargai atau selalu menyalahkan orang lain atau pasangan saya atau suami saya. Tetapi setelah sekian kali terjadi perdebatan secara argumentasi, lama-lama saya merasa capek. Saya merasa lelah dan saya menambah emosi dan juga kualitas-kualitas buruk lainnya. Disitulah saya mulai menyadari dan merenung kenapa saya setiap kali punya masalah sekecil apapun ketika saya melampiaskan emosi saya terhadap suami saya selalu merasa lelah, merasa terkuras, dan lebih parah lagi merasa uring-uringan dan selalu melihat suami itu salah dan saya yang benar. Ternyata setelah saya renungkan, karena saya merasa capek dengan kondisi ini secara terus-menerus, apalagi ketika telah ada anak, jadi saya selalu merasa bahwa saya paling capek, saya yang melakukan semuanya, padahal seharusnya tidak seperti itu. Karena yang namanya berumah tangga tentu ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok ketika kita sudah bersama dalam kurun waktu yang sangat panjang. Itu yang menyebabkan muncul banyak hal dari diri kita dan kita selalu menuntut pasangan kita, mengertikan diri kita, selalu merasa benar dan selalu menyalahkan suami, selalu menuntut dan sebagainya. Ketika kita tidak merasa puas dan suami juga merasa sama, merasa sudah melakukan hal yang besar menurutnya, akan tetapi saya selalu menerima itu kurang, tidak sesuai seperti apa yang saya inginkan. Inilah yang membuat saya tuh semakin menderita. Jadi karena kelelahan fisik, mental, dan emosi dan membuat kondisi menjadi lebih buruk atau tidak damai, maka saya terus merenung, mengenali diri saya, masuk ke dalam diri terkait dengan karakter yang saya miliki. Contohnya saja, saya tadinya selalu merasa benar, selalu ingin dimengerti, padahal itu seharusnya tidak kita lakukan. Ya, kita belajar untuk menerima suami kita, karena suami adalah peran yang dimana kita dipersatukan
ada sesuatu yang kita harus saling kenal. Ini yang saya maksud kenapa kita butuh dan sangat perlu mengenal dari masing-masing kita. Dari pengalaman tersebut, saya terus berlatih. Akhirnya, ketika terjadi lagi konflik yang tidak sesuai, saya berusaha berjuang untuk diam, walaupun di awalnya saya masih membantah atau menolak di dalam diri secara pikiran atau secara berbisik, tetapi sekian waktu saya berusaha untuk menyadari ketika saya terus dengan kondisi ini, jadi terus dong kondisi yang tidak nyaman terjadi dalam rumah tangga kita. Karena saya paham di energi, jadi energi kemarahan saya dan suami saya, perasaan yang saya miliki dan juga suami saya, ini yang meradiasi memenuhi seluruh rumah dan seluruh orang yang ada di dalam rumah kita, sehingga kenyamanan di rumah itu sudah tidak lagi menjadi nyaman untuk berada di dalamnya, tidak merasakan kedamaian karena rumah sudah dipenuhi dengan energi-energi emosi, kemarahan, dan penolakan, dan juga ketersinggungan, jengkel, dan lain sebagainya. Terus saya berlatih untuk melakukan penerimaan akan apapun yang terjadi pada saya dan suami saya khususnya. Saya yang merubah mindset saya, menyadari, meningkatkan kualitas diri saya dengan mengenal diri saya lebih dalam lagi. Maka lama-kelamaan saya merasa damai, saya merasa nyaman. Dan rumah pun menjadi rumah yang nyaman untuk dihuni atau ditempati. Di sini kita tidak hanya cukup mengenal di fisik saja. Pasangan kita cantik, bagus, atau tampan, dan pintar, cerdas, dan melakukan seperti suami, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa diragukan. Begitu juga kita sebagai istri, dan kalau sudah punya anak sebagai seorang ibu, tentu akan menjadi nyaman untuk melakukan semuanya. Ini yang dimaksud kita harus saling mengenal, tidak hanya secara berfisik, tetapi di kedalamannya atau dalamannya. Apa sih isinya? Di sini kita harus pelan-pelan berlatih untuk mengenal. Oh, suami saya punya sifat begini atau karakter begini. Oh, saya seperti ini. Jadi yang dapat kita rubah seperti sebelumnya saya sampaikan, ya diri kita sendiri. Ini yang saya lakukan dan bersyukur sampai hari ini saya lebih nyaman, lebih damai untuk menjalani proses berumah tangga, dan juga hubungan saya dengan suami semakin lebih damai dan kita semakin saling memahami satu sama lain. Dan tanpa saya sadari, ini sangat-sangat membantu menyelamatkan saya. Makanya saya katakan yang bisa kita rubah dan yang dapat menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Itu maksudnya, dan mari kita terus semangat mengisi diri dengan hal-hal yang menjadi penyelamat dalam mempertahankan atau memperjuangkan hubungan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Di awal kita memang sudah mengenal pasangan kita sebelum mengarah ke pernikahan atau dipersatukan menjadi pasangan suami istri. Akan tetapi itu baru di luarnya saja, yang tampak hanya di permukaan saja, belum sampai dalamannya. Nah, begitu kita
berkumpul, bertemu, saling memunculkan ego. Disinilah mulai kita itu diproses. Kalau salah satu di antara kita tidak mau mengalah atau merendahkan hati, merubah diri sendiri, maka kita akan terus mengalami. Sepanjang kita bersama, akan terus kedamaian kita tercuri oleh diri kita masing-masing. Ini yang saya maksud terkait dengan mengenal diri terlebih dahulu, baru nanti mengikuti hal-hal yang lebih dalam lagi untuk mempertahankan rumah tangga kita. Ya, biarlah apa yang saya bagikan hari ini terkait dengan pengenalan diri lebih dalam dapat bermanfaat dan membantu sahabat-sahabat saya yang sudah berumah tangga khususnya, ataupun yang belum, karena ketika kita bersama dalam kurun waktu yang sangat panjang, tidak hanya di rumah, bahkan di kantor atau di mana saja, berarti ada sesuatu yang akan kita selesaikan dengan yang kita ajak bersama dalam kurun waktu yang lebih dari 1 atau 2 hari, bahkan 1 minggu. Ya sahabat, saya berharap ini bermanfaat dan membantu sahabat untuk memulai mengenali diri lebih dalam dan juga pasangan kita, sehingga ini akan menyelamatkan rumah tangga kita dan mengurangi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Karena kenapa sering muncul kekerasan di dalam rumah tangga? Inilah pemicunya. Kita belum saling paham diri kita, belum saling mengenal diri kita, dan kita selalu membenarkan diri tanpa mau menerima ataupun menyadari situasi dan kondisi dengan siapa kita berada atau di mana kita berada, terutama dengan suami kita dalam rumah tangga. Terima kasih sahabat, biarlah ini menjadi pengetahuan untuk sahabat-sahabat saya, dan kita bisa mampu menerima orang lain, terutama pasangan kita, dengan apa adanya. Tentu harus berlatih secara terus-menerus. Ini tidak bisa instan, tidak bisa kita lakukan hanya 1 kali saja dan sepanjang waktu, sepanjang hari, dan sepanjang kita berinteraksi. Terima kasih. Salam ceria penuh dengan cinta. I love you.